Akhir-akhir ini banyak anak muda yang berkeinginan berprofesi menjadi seorang model. Tetapi kebanyakan dari mereka merasa bingung bagaimana menjadi seorang model. Keke Suryo Renaldi sebagai founder dari Look Academy berbagi cerita kepada Top Career Profile. Bagi remaja yang umurnya di atas 13 tahun itu bisa ikut kelas modeling di tempat kita. Kalau mereka ikut kursus itu biasanya 3 bulan basicnya. Kalau mereka belum cukup, mereka bisa ikut advance selama 10 kali pertemuan. Sesudah itu biasanya kita akan coba untuk audisi atau casting. Jadi kalau misalnya ada acara-acara seperti Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, atau audisi show tunggal desainer, itu rata-rata makan waktu sekitar 6 bulan 6 bulan sampai 1 tahun. Nggak gampang. Nah setelah itu kalau mereka keterima, mereka bisa show dan dilihat banyak orang, mereka banyak bisa ikut pemotretan juga gitu. Itu biasanya sampai 1 sampai 2 tahun mereka baru bisa benar-benar menjadi model, bisa dibilang profesional. Tapi kalau untuk pekerjaannya sendiri mungkin ya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan mereka biasanya bisa sudah mendapat pekerjaan biasanya gitu. Ada biasanya namanya faktor X. Faktor X itu saya nggak bisa jabarkan ya. Jadi mereka itu punya suatu kegigihan, ya, kemampuan untuk mempublikasikan dirinya sendiri dimanapun. Itu biasanya orang terlihat lebih menonjol. Sekarang kalau misalnya kelihatan cantik ya, tapi dia tidak punya guts gitu ya, itu juga nggak kelihatan gitu. Padahal cantik banget. Tapi model yang kelihatan biasa-biasa aja gitu ya, bukan itu, tapi dia pintar mendanani dirinya sendiri gitu kan, dia pandai berkomunikasi dengan baik. Biasanya dia akan terlihat lebih menonjol daripada yang lain. Prosesnya sendiri sekarang ini kebanyakan yang jadi model di Look itu adalah murid-murid kami gitu kan. Prosesnya ya dia sekolah gitu kan. Setelah kita lihat beberapa kali gitu kan, saya gitu di guru-guru di sini juga biasanya menyarankan yang ini bisa untuk jadi model profesional gitu. Kita lihat proporsi badannya gitu kan, ekspresinya, attitude-nya juga, terus kemauannya dia, ambisinya gitu. Itu biasanya mereka setelah itu kita sarankan kalau misalnya jalannya belum bagus untuk ngambil advance, kelas advance gitu. Nah setelah itu kita coba kita jual gitu ke market, kita kasih tahu ke desainer, kita kirim email, kita suruh datang atau audisi. Dan beberapa biasanya ada yang keterima, ada yang enggak, karena mereka juga jago kandang. Di sini mereka berani, begitu di sana ketemu banyak orang langsung minder. Jadi makanya audisi sama casting itu perlu sekali untuk jam terbang mereka. Oke, kalau model catwalk itu memang zaman sekarang ini, terutama di tahun 2017 ini, minimal bisa 175 tingginya. Wajahnya menarik, ekspresif gitu ya, dan juga dia punya attitude yang baik dan bagus. Attitude yang baik itu disiplin, kemauan, kerja keras, dan juga mereka itu bisa belajar gitu, punya wawasan yang luas gitu. Kalau untuk catwalk, kalau untuk model iklan gitu atau model foto sama aja, cuma mereka tidak harus tinggi. 155, 160 pun juga banyak untuk model iklan. Yang penting wajahnya menarik, bisa berakting gitu. Sekarang ini lebih baik saya dari sekolah sendiri gitu. Tapi kadang-kadang yang datang sendiri pun tiba-tiba ke sini juga ada.
atau yang ketemu di mana aja gitu. Biasanya staff saya sih yang nemu, terus ini bagus gitu, diajak, biasanya di sekolah, suruh sekolah dulu gitu. Mencari sih nggak pernah, tapi melihat potensinya iya, melihat potensinya dia iya gitu, karena Instagram itu kan dengan berbagai angle, dengan berbagai kesederhanaan mereka gitu, kita bisa lihat kan. Tapi saya kadang-kadang saya harus lihat fisiknya dulu ketemu gitu. Kalau Instagram itu kan semuanya bisa di retouch gitu kan. Model yang udah ikut advance itu kita akan kasih tahu gitu bagaimana untuk menjadi seorang model yang bisa go internasional. Kalau kerjasama khusus sementara ini belum ada, tapi kalau misalnya kerjasama sama agensi di Singapura, itu kita yang kerjasamanya kita ini aja saling kalau misalnya ada Singapore Fashion Week, biasanya mereka nanya, kirim dong model-modelnya yang dari Indonesia gitu, atau KL Fashion Week itu sementara ini gitu, kita kirim model ke sana gitu untuk kerja di sana selama seminggu. Di depan saya ini ada istilahnya namanya kartu, namanya model. Yang saya pegang ini namanya portfolio, kumpulan foto-foto mereka hasil pemotretan misalnya dari majalah apa gitu atau iklan apa gitu. Dan biasanya portfolio ini dibawa kalau mereka mau audisi atau mau casting. Satu lagi adalah namanya komposit. Komposit ini seperti ini ya. Komposit ini biasanya satu gambar ini khusus untuk close up. Jadi klien itu bisa melihat, oh close up-nya itu seperti ini gitu. Model ini punya tulang pipi yang bagus. Model ini kalau tersenyum bagus gitu. Dan mereka juga biasanya melihat kulitnya bagus apa enggaknya. Di sebelah ini, kalau model yang belum terlalu terkenal, biasanya dia akan memberikan foto satu badan. Tapi kalau mereka punya hasil foto dari majalah atau apa, bisa dicantumkan di sini juga yang satu badan gitu posenya. Jadi klien juga bisa melihat, oh ini model badannya bagus, pinggulnya tidak terlalu besar dan tingginya juga bagus gitu. Kalau mau lihat, ini ada namanya Shin, ini tingginya 178 dan dia bisa go internasional karena mukanya muka Asia. Jadi yang laku di go internasional itu biasanya justru muka-muka yang unik, bukan muka-muka yang Indo. Jadi setiap model itu harus punya portfolio seperti ini supaya memudahkan klien atau desainer melihat pekerjaan apa aja yang udah mereka buat. Dan biasanya kalau ininya bagus, mereka langsung diterima. Jadi tips buat seorang model, punyalah portfolio yang bagus. Kalau belum punya foto majalah yang bagus, silahkan foto sendiri dengan fotografer.